karena ini fakta dan kami juga ada dalam peristiwa itu, penting kami klarifikasi satu hal. Tidak usah, nanti Bapak punya instrumen untuk mengkanter itu. Baik, makasih. DKPP memutus KPU telah melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C, pasal 15 huruf C, dan pasal 19 huruf A Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Tampak di dalam sidang itu saksi ahli Skakmat, Ketua KPU Hasyim Asyari, Bawaslu, dan juga Yusril CS. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Oke, hari ini 1 April 2024, sidang gugatan sengketa pemilu 2024 dilanjutkan. Dan sidang kali ini menghadirkan para saksi dari tim Amin, tim pemohon 01. Dua saksi ini menjelaskan secara rinci perihal pencalonan Gibran. Intinya di itu ya, pencalonan Gibran yang tidak tepat, sehingga tampak sekali di suasana sidang itu Ketua KPU menjadi sasaran utama dari pembahasan sidang kali ini. Dan tampaknya Ketua KPU Hasyim Asyari dan juga Yusril CS itu panas dingin mendengar penjelasan dari para saksi ahli ini. Yuk, tanpa berlama-lama, kita dengarkan dulu keterangan saksi ahli berikut ini. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. Thank you so much. Yuk, kita simak sama-sama di sini. Check it out. Peraturan KPU 19/2023 belum diperbarui. Yang jadi persoalan adalah mengapa menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi berkas paslon 02 yang tidak memenuhi syarat usia sesuai dengan PKPU 19/2023. Penerimaan pendaftaran Prabowo Gibran yang tidak memenuhi syarat oleh KPU adalah tindakan yang diskriminatif. Dalam berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan calon wakil presiden tanggal 28 Oktober 2023, berkas itu menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran memenuhi syarat dan disusun dengan berdasarkan pada PKPU 19/2023 yang belum direvisi sesuai dengan putusan MK 90. Bakal cawapres Gibran yang sebenarnya berbeda dalam hal syarat umur diperlakukan sama dengan cawapres yang lain yang sudah memenuhi syarat umur, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU 19 tahun 2023. Berkas pendaftaran paslon 02 diterima dan diverifikasi oleh KPU. Tidak sesuai dengan putusan MK nomor 27 PUU 5 Romawi 2007 yang memuat pertimbangan berkait diskriminasi. Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Dalam kasus ini, sebetulnya cawapres Gibran harusnya diperlakukan secara berbeda dengan peraturan yang berbeda. Tapi dalam kenyataannya KPU memperlakukannya sama dengan calon wakil presiden yang lain, diverifikasi dengan peraturan yang sama. KPU melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang tidak menaati prosedur asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pasal 3 huruf D, terutama di Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, dan selanjutnya penyelenggaraan harus netral dan selanjutnya. Menurut prinsip keadilan pemilu, menurut IDEA, keadilan pemilu berarti memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu adalah taat hukum. Keadilan pemilu juga berarti hak kepemiluan dilindungi, dipenuhi, dan ditegakkan. Keadilan pemilu juga berarti memberi ruang bagi pihak yang hak kepemiluannya dilanggar, membuat keluhan, memberikan keterangan, dan menerima keputusan. Selanjutnya, KPU melakukan perubahan PKPU nomor 19 menjadi PKPU nomor 23 pada tanggal 3 November sesuai dengan putusan MK.
Seharusnya KPU merubah PKPU nomor 19 tersebut sebelum menerima pendaftaran pasangan calon. Poin berikut adalah berkaitan dengan mandat verifikasi yang diatur dalam PKPU, sehingga putusan MK saja tidak cukup menjadi landasan menerima pendaftaran Gibran. Meskipun MK telah membuat putusan nomor 90 PUU 2021-2023, KPU harus tetap mengubah peraturan KPU 19 terlebih dahulu untuk menyesuaikan syarat calon. Perubahan frasa dalam putusan mahkamah tidak bisa dipisahkan dari kedudukan mahkamah sebagai negatif legislator, sehingga putusan mahkamah harus dinilai setingkat dengan undang-undang yang memerlukan peraturan KPU untuk dioperasionalkan, terutama dalam peraturan KPU. Hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Pemilu pasal 12, pasal 13, pasal 75 Undang-Undang Pemilu, dan lebih jauh lagi harus mengacu kepada pasal 231 ayat 4 Undang-Undang Pemilu yang memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon diatur dalam peraturan KPU. Peraturan KPU atas pendaftaran Gibran adalah kesengajaan terhadap pelanggaran kepastian hukum. Kebutuhan peraturan KPU mengatur penyesuaian dengan putusan MK tidak hanya kebutuhan administratif, tapi juga kebutuhan hukum pemilu agar tidak timbul kekosongan hukum pasca putusan MK. Perubahan PKPU 19 menjadi PKPU 2023-2023 yang telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi telah melewati batas akhir terhadap pendaftaran paslon dan verifikasi dokumen pasangan calon. Maka verifikasi terhadap saudara Gibran Raka masih menggunakan dasar hukum nomor 19 2023. Tindakan Komisi Pemilihan Umum membiarkan Raka Gibran terus mengikuti tahapan pencalonan dalam proses pendaftaran dari verifikasi bakal pasangan calon merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum. Poin saya menyimpulkan adalah ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses penetapan Gibran sebagai cawapres bukan sekedar pelanggaran etika, tapi juga adalah pelanggaran hukum dan konstitusi. Catatan saya adalah kerangka hukum pemilu harus dijalankan secara konsisten dan tanpa kelalaian, serta tidak boleh diamandemen dalam jangka waktu tertentu sebelum pemilu. Perubahan persyaratan dalam waktu yang singkat di tengah proses pendaftaran mengakibatkan perubahan mendasar terhadap peta kompetisi pemilu 2024. Masuknya Gibran putra presiden menimbulkan ketimpangan arena kompetisi, sehingga pemilu sebagai demokrasi prosedural mengalami disfungsi elektoral. Undang-undang pemilu mestinya tidak diubah di tengah pemilu agar terjadi kesempatan yang sama dan tidak ada yang secara spesifik diuntungkan oleh perubahan dadakan tersebut. Terakhir, putusan MK terdahulu yang memutus diskualifikasi peserta pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi pernah melakukan diskualifikasi terhadap calon bupati dalam putusan Sela nomor 145 PHP Bupati 19 2021 dalam kasus Pilkada Kabupaten Yalimo. MK memutuskan diskualifikasi juga terhadap pasangan Yusak Yaluwo dan Yakob Remba dalam kasus Pilkada Bovendigul nomor perkara 132 PHP 2022. Begitu juga dengan kasus Dirwan Mahmud dan Hartawan dalam nomor perkara 57 PHP 2008. Saya kira demikian keterangan saya, Yang Mulia. Saya coba padatkan keterangan tertulis secara resmi sudah diserahkan kepada penasihat. Terima kasih. Ada pernyataan seperti ini, saksi ahli. Dalam hal ini, Komisioner KPU Kabupaten Murung Raya diinstruksikan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Harmain, Pak Sastriadi, Pak Eko, Pak Anton, untuk mengubah status partai politik Gelora dari status belum memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Jadi di dalam bukti itu nomor 17, bukti yang sudah kami sampaikan itu, ada upaya dari KPU nasional untuk mempengaruhi KPU di provinsi untuk mengubah hasil verifikasi faktual yang menyebabkan suatu partai tertentu berubah dari tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Ada 3 hal itu. Di mana pelanggaran prinsip dan asas-asas konstitusi ada di situ? Silakan. Saya tambahan sedikit. Kepada ahli mengatakan bahwa penetapan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres melanggar hukum dan konstitusi. Berarti itu pelanggaran. Seandainya pelanggaran ini misalnya tidak dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu, apakah kemudian tertutup untuk mempermasalahkan hal ini? Itu termasuk di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah, tadi dikatakan juga ini pelanggaran hukum dan konstitusi, berarti undang-undang dan konstitusi. Kalau dikaitkan dengan pasal bahwa penyelenggara pemilu itu harus tetap mandiri, ya, itu apakah kemudian ada kaitannya perlakuan diskriminatif ini kalau kita kaitkan dengan
azas atau pasal dalam konstitusi tersebut. Terima kasih. Baik. Dari termohon satu pertanyaan kalau ada. Dua pertanyaan juga boleh. Singkat saja. Terima kasih majelis kepada saudara ahli. Pertanyaan yang kami ajukan berkaitan dengan syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden. Yang pertama, apa dokumen yang harus disampaikan untuk membuktikan bahwa calon itu atau bakal calon itu berusia 40 tahun pada saat didaftarkan. Yang kedua, apabila calon itu sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah, apa dokumen persyaratan yang diajukan oleh yang bersangkutan atau partai politik yang mengusulkan yang bersangkutan? Sudah dua pertanyaan, Pak. Cukup. Dari pihak terkait, silakan. Kami ingin tanya, pertama, apakah saudara ahli tahu dan dapat membedakan antara sengketa proses dan sengketa hasil dalam pemilu? Apakah proses pencalonan itu termasuk sengketa hasil ataukah sengketa proses? Kedua, jika penyelenggara negara itu tahu bahwa ada norma hukum yang lebih tinggi yang mengatur sesuatu, tapi ada juga norma hukum yang lebih rendah, dan peraturan yang lebih rendah itu bertentangan dengan yang lebih tinggi. Yang lebih rendah itu secara formal masih berlaku. Apa yang dia harus lakukan jika dia berhadapan dengan situasi seperti itu? Cukup dua pertanyaan, Prof. Dari Bawaslu ada satu pertanyaan, cukup ya. Silakan Pak Bambang dipersingkat untuk dari para pihak tadi sekaligus. Baik, Yang Mulia. Yang pertama menyangkut dengan timeline yang tadi sudah disampaikan. Antara tanggal 16 Oktober sampai 25 Oktober. Menurut hemat saya, pendapat saya, langkah yang harus dilakukan oleh KPU adalah menyusun perubahan PKPU nomor 19 2023 dan mengajukannya kepada DPR. Sehingga kemudian ada kesempatan. Mohon slide-nya Yang Mulia untuk dipertunjukkan slide 4 biar bisa. Slide tadi, tugas. Nomor 4 slide. Ya. Ada waktu kurang lebih 9 hari atau 10 hari untuk merubah peraturan KPU 19 2023 ini. Dan waktu ini terbuang percuma, tidak ada tindakan yang berarti dalam mengubah peraturan KPU tersebut. Sekaligus menjawab pertanyaan Prof. Yusril tentang bagaimana kalau ada norma hukum yang bertentangan. Seharusnya norma yang lebih rendah menyesuaikan dengan norma yang lebih tinggi. Nah, persoalannya adalah kerangka hukum pemilu itu tidak cuma undang-undang, tapi juga peraturan KPU. Dipertegas dalam pasal 75 Undang-Undang Pemilu bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU harus membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Peraturan itu sebagaimana dimaksud adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam catatan ini, maka seharusnya KPU segera mengubah PKPU 19 2023 dan kemudian segera meminta kepada DPR dan pemerintah untuk mengadakan rapat dengar pendapat umum. Karena rapat dengar pendapat umum itu adalah diamanatkan oleh Undang-Undang 7 2017 pasal 75 ayat 4. Jadi ada proses yang harus dilewati melalui hal tersebut. Pertanyaan yang kedua, putusan KPU menurut saya jadi cacat secara hukum karena tidak mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Walaupun dia mengingat pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19, ya, dan kemudian telah diubah menjadi nomor 23, ini menjadi pertanyaan karena ketika putusan ini dibuat, peraturan KPU nomor 23 itu belum ada, belum disahkan. Ya sudah, yang lain jawab. Yang Mulia, pertanyaan saya nomor 1 belum dijawab. Saya kira belum memang, karena saya tadi kebetulan menyambung dengan pertanyaan nomor 2, Prof. Yusril. Baik, yang ketiga, pertanyaan dari penasihat hukum, dalam kasus KPU Murung Raya, yang diintervensi untuk mengubah status parpol Gelora, setahu saya kasus ini sudah dibawa ke DKPP, tapi menurut saya ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip atau asas pemilu, terutama jujur dan adil. Kenapa jujur dan adil? Karena sebetulnya hasil verifikasi faktual itu menyatakan Gelora tidak memenuhi syarat, tapi kemudian dipaksa untuk memenuhi syarat. Berarti ada perlakuan yang tidak jujur terhadap dokumen verifikasi itu. Dan ini harusnya diselidiki kenapa bisa seperti itu. Saya nggak tahu bagaimana instruksi itu dilakukan, tapi kalau berdasarkan informasi yang diterima itu, maka ini adalah tindakan yang melanggar pada prinsip atau asas jujur dan adil. Kemudian penetapan Gibran melanggar hukum dan konstitusi.
relasinya adalah bahwa pasal 22E itu mengatur asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tindakan yang dilakukan oleh KPU itu mengingkari asas jujur dan adil terhadap proses verifikasi itu. Karena ada kebenaran yang tidak disampaikan dalam proses verifikasi itu, yaitu bahwa peraturan KPU belum dirubah. Sehingga ketika itu dijadikan dasar, maka putusan itu sudah tidak jujur, tidak sesuai dengan faktanya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan syarat calon wakil presiden untuk menentukan usia 40 tahun atau belum, tadi saya sudah menyebut bahwa di peraturan KPU ada dokumen yang harus diserahkan, yaitu KTP elektronik bakal pasangan calon atau suami istrinya, dan akta kelahiran WNI bakal pasangan calon atau suami istri bakal pasangan calon. Saya kira itu menjawab kebutuhan terhadap verifikasi dokumen yang diajukan. Kemudian berkaitan dengan sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses adalah proses yang sengketa yang diajukan dalam proses pilihan umum, dan ini kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu. Dan sengketa hasil adalah sengketa terhadap hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Baik, sudah cukup. Ya, pelanggaran yang tidak dilaporkan tadi belum dijawab. Oh, mohon maaf, kelewatan. Ya. Berkaitan dengan pelanggaran yang tidak dilaporkan, saya kira mandat dari Undang-Undang Pemilu memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan secara aktif, bahkan kalau perlu Ya, itu kan normatifnya, Pak. Yang ini kan yang lolos dari itu. Justru itu saya harus bertanya, Yang Mulia. Seharusnya Bawaslu tahu bahwa ada persoalan ini dalam proses penetapan pasangan calon, karena dia melakukan pengawasan aktif. Pertanyaannya, apakah Bawaslu mengambil tindakan terhadap pelanggaran ini? Saya tidak tahu, saya tidak punya dokumen tentang itu terhadap ini. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ketua Bawaslu. Baik. Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh KPU tersebut? Terima kasih, Yang Baik, Mulia. Pak Bambang. Dari Hakim ada? Yang Mulia, ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Termohon. Termohon baru dijawab satu. Ya, yang soal apabila ada orang yang kedudukannya sedang menjabat sebagai kepala daerah dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden, dokumen persyaratan apa yang diajukan ke KPU? Terima kasih. Tahu Pak Bambang? Baik, setahu saya mestinya adalah SK yang bersangkutan sebagai kepala daerah ditambah izin dari presiden, karena seorang kepala daerah harus mengajukan izin kepada presiden. Baik. Dari Yang Mulia ada? Baik, nanti Pak Heru yang ahli itu siapkan kertas sama pulpennya deh. Jadi kelupaan ya, siapanya ada yang tertinggal. Baik, terima kasih Pak Bambang. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah dalam mengambil keputusan. Pasal 11, KPU tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang. Itu inti pelanggaran di pasal 11. KPU tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu adalah isi pasal 11 huruf A dan huruf C. DKPP juga memutus KPU melanggar pasal 15 huruf C yang menyatakan bahwa semestinya KPU dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus didasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang dan peraturan yang khusus menyelenggarakan pemilu. Inilah yang dilanggar oleh KPU. Lalu yang terakhir, pasal 19 huruf A yang menyatakan semestinya KPU menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Yang Mulia, DKPP pada tanggal 3 November 2023 memutus mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir ketiga maksudnya, dalam perkara 135, 136, 137, 141 kepada Saudara Hasyim Asyari selaku teradu 1 pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU. Terakhir Yang Mulia saya sampaikan, kalau saja KPU dalam persidangan itu ahli menyampaikan yang diajukan di bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, pasal 15 huruf C, pasal 19 huruf A, maka tentu saja saudara
Gibran Raka Buming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2004. Pak Petra, itu sudah pendapat yang terakhir itu. Yang terakhir mohon dikesampingkan, saya tutup dengan perkataan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai saksi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak tetap di situ. Barangkali ada pertanyaan dari Baik Yang Mulia. Dari kuasa hukum, silakan. Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Saksi, tadi saksi telah menjelaskan dan mengutip berbagai macam peraturan ya, pasal-pasal yang disebutkan secara normal. Yang ingin saya tanyakan tadi juga menyebutkan mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh saksi, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa tindakan yang dimasukkan di dalam norma-norma yang disebutkan tadi, terus apa juga yang dimasukkan sebagian yang dikabulkan tadi, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin mendapat gambaran, karena kita tentunya tidak mengikuti persidangan yang ada di KPP tersebut. Apakah saksi bisa menggambarkan proses persidangan di KPP itu sendiri? Tadi saksi menyatakan tidak hanya sekedar persoalan etik ya, seperti itu. Saya menggambarkan bagaimana proses persidangan itu dan tentunya menghadirkan berbagai macam pihak, termasuk dari pihak Dirjen Perundang-undangan dari Kumham. Apa pandangan dan pendapat Dirjen? Jangan pendapat, Pak. Nggak bisa. Ini ahli saksi. Pendapat pada waktu disampaikan di persidangan itu. Setahu saksi ya. Yang Silakan. saya ulangi lagi, Yang Mulia. Apa pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh Dirjen Perundang-undangan Kumham pada waktu persidangan di DKPP itu menyangkut tentang PKPU yang pertama maupun PKPU yang kedua tentang proses pencalonan itu. Terima kasih. Dari termohon, ada Satu pertanyaan saja. Saya ingin tahu, saudara saksi, apakah di dalam proses di DKPP itu juga dibahas bahwa seluruh pelanggaran yang tadi dimaksudkan oleh kode etik perilaku penyelenggara pemilu itu juga berkaitan dengan azas dan prinsip asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Apakah juga dibahas seperti itu dan berkaitan dengan hal itu? Terima kasih. baik dari termohon. Terima kasih majelis kepada saudara saksi. Berdasarkan perkara yang saudara saksi ikuti dan sampai kepada putusan DKPP, pertanyaan adalah apakah dalam putusan DKPP tersebut KPU dinyatakan tindakannya tetap sah dalam menetapkan Gibran atau tindakan KPU menetapkan Gibran dianggap tidak sah. Terima kasih. Baik, yang diketahui ya Pak Patra. Kemudian dari pihak terkait. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, setelah DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada saudara Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, apakah fakta yang terjadi kemudian KPU membatalkan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka atau tidak? Itu sih. Cukup dari baik dari hakim. Cukup, silakan Pak Patra dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih Yang Mulia. Menjawab pertanyaan kuasa pemohon, apa maksud dari dikabulkan sebagian? Yang Mulia, kami pada waktu permohonan di DKPP, permohonannya banyak. Antara lain, ya minta dikoreksi produk dari KPU. Karena kami teringat itu pernah dilakukan oleh DKPP pada saat di bawah Prof. Jimli. Kami juga minta KPU anggotanya ini karena melanggar tadi diberhentikan secara permanen. Karena pada waktu DKPP dipimpin oleh Pak Muhammad itu juga dikabulkan. Nah, yang dikabulkan sebagian hanya dinyatakan bahwa KPU ini telah melanggar pasal yang disebutkan tadi dan diberi peringatan keras terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, proses persidangan DKPP memanggil Bawaslu. DKPP memanggil juga Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Pada saat persidangan, jelas Bawaslu menyampaikan dalam proses verifikasi Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan. Kenapa? Karena sistem silonnya tidak dapat diakses. Begitu juga waktu Dirjen DKPP dihadirkan, fakta persidangan bisa dibuka dalam putusan tanggal 5 tadi, disampaikan oleh Dirjen, ya, pernah KPU mengirimkan surat untuk perubahan peraturan KPU 7 hari setelah tanggal 16 Oktober. Saya ulang, 7 hari. Lalu oleh Dirjen PP dikembalikan Yang Mulia. Nggak bisa begini KPU.
Masa langsung minta draftnya diubah dan disahkan? Harus konsultasi dulu kepada DPR. Maka dikembalikan nih sama Pak Hasim. Tolong dulu, ya, prosesnya konsultasi. Proses itu baru dijalankan setelah 7 hari, barulah ketemu tanggal 3 November, tanggal 3, ya, itu diterbitkan peraturan KPU nomor 23. Ya. Majelis mohon klarifikasi di peraturan mana yang diminta untuk diubah itu majelis. Tadi ada disebutkan oleh saksi peraturannya dimintaan KPU untuk diubah. Tahu tidak peraturan mana yang minta diubah? Jadi yang mulia, pada waktu KPU ini menerima berkas, Bawaslu menyatakan dalam persidangan mereka menggunakan pedoman pengawasannya dengan menggunakan peraturan nomor 19. Itu yang dia gunakan. Begitu juga KPU. Jadi pada waktu itu, berdasarkan peraturan nomor 19 tahun 2023, syarat capres dan syarat cawapres itu harus paling rendah 40 tahun belum diganti. Ya, itu tidak ditanyakan tadi. Ya, itu tadi yang ditanyakan. Makanya KPU ya bilang bahwa tolong ini saya mau ubah yang mulia kepada Dirjen PP. Oleh Dirjen PP dikembaliin. Nggak bisa, harus konsultasi. DPR dulu. Itu, ya. Iya, gitu. Oke, yang pertanyaan Pak, yang ini satu lagi. Yang kedua, ini terkait dengan asas ya. Kalau dalam putusan kita baca, yang dilanggar oleh KPU ini tentu saja asas profesional dan asas menjamin ketidakpastian Pak Bambang. Jadi KPU ini waktu bekerja tidak menjamin kepastian hukum, itu maksud asasnya. Ya, silakan kuasa pemohon mengecek peraturan. Ya, yang dari Pak Bambang, yang ada di kekerasan etik itu. Ya, KPU apakah ya menyatakan tidak sah ya di KPP ya? Seperti saya sampaikan, di dalam putusannya hanya dikabulkan sebagian. Jadi DKPP tegas menyatakan bahwa Pak Hasyim Asyari dan anggotanya semua itu telah melanggar 3 pasal. Karena melanggar 3 pasal itu diberi teguran keras terakhir. Di luar itu nggak ada putusan DKPP, makanya diajukan ke PT UN atau di sini mungkin. Yang ketiga, fakta apakah KPU membatalkan ya? Di dalam putusan DKPP tidak ada amar putusan yang lain-lain. Hanya itu. Ya sudah, itu terus tinggal. Ya, cukup. Baik, yang mulia. Majelis, Terima kasih. termohon, Apa, Pak? karena ini fakta dan kami juga ada dalam peristiwa itu, penting kami klarifikasi satu hal. Tidak usah, nanti Bapak punya instrumen untuk mengkantor itu. Baik, makasih. Terima kasih Pak Putra. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan saya juga mohon maaf. Kalau ada kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, bagaimana sahabat Hendris? Ketua KPU Hasyim Asyari yang disidang di KPU itu tampak sangar, tampak garang saat mencecar para saksi. Di sidang MK kali tampak suara yang pelan ya, tampak tidak bertaji di dalam sidang ini. Begitu juga dengan Yusril CS dan teman-teman. Gimana nih kalian? Sepakat nggak sahabat Hendris? Oke, itu saja video kali ini sahabat Hendris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.